Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semua bolo yang sedang mendengarkan di saat ini. Gue doakan semoga lo semua dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat walafiat. Gue mencoba untuk memulai ini dengan menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar PST yang menanyakan mungkin kayak, Bang, kenapa beberapa episode podcast Sebelum Tidur hilang? Podcast episode lamanya. Well, gue sempat bermigrasi dari satu website ke website yang baru. Jadi beberapa episode yang gue sudah upload di website sebelumnya alhasil hilang. Nah, karena gue bermigrasi ke tempat yang baru, jadi beberapa episode yang di website yang lama tuh hilang. Tapi sebenarnya gak hilang-hilang banget. Gue sedang mengusahakan untuk beberapa episode lama itu untuk ke-publish lagi dalam waktu yang gak tahu sampai kapan. It's all on progress, so tungguin aja. Tapi gue akan mencoba untuk upload episode baru di PST setiap minggunya. Dan mungkin gue pengen deh gitu kayak balik ke podcast Sebelum Tidur awal-awal. Gue ngata-ngatain mulut gue. Ya kadang-kadang gue mengkomentarin beberapa isu-isu yang lagi rame saat ini gitu. Nah, hari ini di episode ini, ya seperti yang lo baca, judulnya adalah Gak Bisa Bahasa Inggris. Itu adalah sebuah dialog yang rapi banget dari anak kecil ya, sampai akhirnya si gak bisa bahasa Inggris itu jadi bercanda-bercandaan orang ketika lo diajak ngomong bahasa Inggris sama sekitar, sama siapapun itu, mau orang baru ataupun teman lo sendiri. Kadang-kadang kayak ketika lo udah males dengerin dia ngomong pakai bahasa Inggris, lo langsung aja ngomong gak bisa bahasa Inggris. Gue yakin di antara lo semua pasti ada yang dengerin kayak gitu. Nah, kemudian gue tersulut waktu membaca salah satu thread di Twitter saat itu. Threadnya adalah ini, gue bacakan. Pevita mewakili suara hati kita yang sebel sama which is literally. Yang sebenarnya si pembahasan which is literally ini kan sudah lama ya, tapi akhirnya hype lagi dari salah satu series di video namanya Katarsis. Di sana ceritanya ada Pevita Pierce yang memerankan memerankan orang yang psycho maybe, dengan karakter yang polos, innocent, and then dia having a date sama cowok yang ngomongnya pakai bahasa Inggris full gitu. Terus gue baca beberapa komentarnya. Suka heran sama orang yang ngomong campur aduk gitu biar apa? Nah, terus juga ada yang ngomong kayak, sorry ya gue sambil baca nih. Gue sambil baca lagi. Setuju banget, paling sebel dengerin orang wong lokalan ngomong dicampur Inggris, terutama orang tua baru yang ngajak ngomong anak balitanya pakai bahasa Inggris. Hadeh. Terus ada lagi yang, ya pokoknya pada ngata-ngatain deh. Maksudnya kalau gue lihat ya banyak banget orang yang gak suka sama orang ngomong bahasa Inggris dicampur-campur. Menurut gue ya, ketika lo mendengarkan orang ngomong jakselis gitu ya, buat beberapa orang, gue tuh masih merasa kalau sebentar, sorry, gue ngomongnya udah mulai agak ngelantur nih. Gue mikir dulu apa yang harus gue ngomongin. Maksud gue gini, gue gak setuju sama orang yang merasa lo kalau ngomong tuh gak usah dicampur-campur. Bahasa Inggris mah bahasa Inggris aja, Indo mah Indo aja. Seperti yang lo dengarkan di podcast Sebelum Tidur, gue adalah orang yang cukup sering mencampur bahasa. Bahkan di momen sehari-hari pun seringkali gue berbahasa itu campur antara Inggris dan Indonesia. Nah, kenapa gitu? Satu, ini gue harus membicarakan dari sudut pandang gue dulu ya. Kenapa gue kadang-kadang suka ngomong campur?
Yang mana sebenarnya kadang-kadang ada beberapa kosakata baru dari bahasa Inggris yang gue temui sampai akhirnya gue lafalkan. Gue jadikan sebuah kata yang sering banget gue ucapkan sehari-hari ataupun bahkan ngobrol sama orang-orang. Reasonnya apa gitu. Nah barusan gue udah nyampur. Reasonnya apa, alasannya apa gitu. Sebenarnya sekedar gue ingin melatih bahasa Inggris gue untuk bisa lebih baik. Kenapa gue harus melatih bahasa Inggris gue untuk lebih baik? Gue sih tai lah buat keren-kerenan lo. Menurut gue gue bisa ngelihat di sini ada banyak orang yang sebel kenapa ada orang yang ngomongnya campur bahasa Inggris. Nah, akhirnya gue menemukan satu poin di mana gue bisa membantah itu kalau ngomong campur itu sebenarnya nggak nora-nora banget gitu. Menurut gue yang ngebuat orang yang ngomongnya bahasa Inggris campur itu menjadi norak adalah bukan bahasa yang campur-campur, tapi cara mereka menyampaikan dan cara ngomongnya aja gitu. Lo tau gak sih kadang-kadang ada beberapa orang-orang sosialita gitu ya yang ngomong bahasa Inggris. Gue sih gak tahu ya. Gue gak bisa niruin lagi anjing. Maksud gue adalah beberapa orang yang ngomong bahasa Inggris itu intonasinya emang dibuat bener-bener. Gue bisa bilang intonasi itu adalah intonasi orang yang agak meninggikan dirinya mungkin. Kalau gue bisa compare ya, lo kalau ngedengerin Cinta Laura ngomong bahasa Indonesia sama Inggris campur, terus lo compare antara Cinta Laura dan Maudy Ayunda ngomong pakai bahasa Inggris dan Indonesia, dua-duanya sama. Maudy Ayunda sama Cinta Laura ngomong bahasa Inggris Indo nyampur dua-duanya. Tapi lo bisa bilang kayak lo lebih males ngedengerin Cinta Laura ngomong dibanding ngedengerin Maudy Ayunda ngomong pakai bahasa Inggris. Kenapa gitu? Karena gak ada yang salah dengan bahasanya menurut gue. Menurut gue sama sekali gak ada yang masalah. Masalahnya tuh cuma kayak intonasi doang. Karena menurut gue ketika lo berbahasa, ketika lo bertutur, kadang-kadang tuh cara lo bertutur, berintonasi tuh justru yang ngebuat penekanan apa yang pengen lo sampaikan dan juga penekanan karakter seperti apa yang pengen lo tunjukkan kepada orang-orang. Bahasa tuh menurut gue gak tahu. Mungkin ada orang yang ngomong campur cuma buat keren-kerenan aja gitu. Tapi kalau kalau lo tahu gitu ya, di kantor gue, di 2 kantor gue terakhir, kebanyakan orang-orangnya ngomong campur. Jadi beberapa momen istilah-istilah pekerjaan itu mereka gunakan dengan bahasa Inggris gitu. Gue tahu, yakin nih lo semua mungkin udah ada yang ngalamin, tapi juga mungkin ada yang belum. Makanya lo kaget gitu kayak kenapa sih orang ngomongnya campur. Even ngomong latest gitu. Latest tuh artinya apa ya? Paling lambat. Sekedar ngomong ya oke, paling lambat gue kirim jam 5 sore ya gitu. Yang mungkin biasanya orang-orang ngomong paling lambat itu dijemputnya ya paling lambat gue kirim, menjadi beberapa kali gue dengar teman-teman gue ngomong tuh kayak oke, latest gue kirim jam 4 sore ya gitu. Jadi atau mungkin ngomong mostly itu artinya sering kali ya. Yeah, mostly instead of. Gue gak berusaha untuk menggurui di momen ini, cuma gue benci banget sebenarnya sama orang yang denial, sama orang yang ngomong pakai bahasa Inggris dan Indo gitu. Karena menurut gue orang-orang yang denial adalah orang-orang yang gak siap untuk hal yang baru aja. Orang-orang yang denial kenapa sih harus campur bahasa Inggris? Menurut gue lo tuh gak siap untuk beradaptasi sama keadaan sekitar aja gitu. Dengan sekitar lo yang semakin maju ini, dengan mereka yang mungkin harus berkoneksi. Lo harus tahu juga mungkin salah satu kenapa orang di kantor itu
Waktu gue di startup terutama. Kenapa orang-orang di kantor startup itu mostly pakai bahasa Inggris? Karena harus tahu pegawai-pegawainya nggak semua orang Indonesia. Bos gue saat itu India, dia nggak bisa sama sekali ngomong bahasa Indonesia. Dia orang India pula, ngomong bahasa Inggris dia aksennya aksen India. Pusing banget gue saat itu. Anjing gue bilang. Setiap meeting kita pakai bahasa Inggris karena ada yang dari Filipina, ada yang dari Thailand, India. Dan kalau lo nggak ngomong pakai bahasa Inggris, orang yang India, Malaysia, Filipina nggak ngerti lo ngomong apa. Dan mungkin menurut gue, kenapa pada akhirnya beberapa orang Jakarta Selatan menggunakan Indonesia dan Inggris dicampur? Ya karena behavior mereka di kantor aja. Lo ngomong sama orang luar gitu, mereka nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, dan itu menjadi komunikasi yang dia lakukan setiap pagi sampai malam, Senin sampai Jumat ketemu di kantor. Alhasil daripada gue membiasakan dan membatasi ngomong bahasa Inggris, kenapa nggak sekalian aja? Toh jadi pembelajaran buat lo supaya bisa lebih improvement. Makanya gue bilang orang-orang yang denial kayak ngomong kenapa sih campur, kenapa sih lo sosok Inggris segala macam, adalah orang yang nggak bisa terima dengan perkembangan zaman aja. Bukan berarti orang yang bertutur bahasa Inggris dan Indonesia campur mereka tidak mencintai bahasanya. Menurut gue sama sekali tidak. Bisa jadi mereka membaca buku dengan tulisan bahasa Indonesia lebih banyak daripada lo membaca itu anyway. Jadi lo gak usah sosokan ngerasa diri lo yang paling benar aja sih. Adriano Calvi itu pernah bilang kalau gak salah, kayak beberapa orang-orang yang gak suka ngikutin perkembangan zaman, salah satunya ketika ngelihat ada fitur baru di handphone mereka males buat belajar, buat apa ini malah bikin ribet apa-apa. Padahal sebenarnya hal baru yang datang tuh menurut gue memudahkan semuanya. Pasti tahu hal baru yang datang tuh memberikan kemudahan untuk semua, tapi nggak semua orang siap sama kemudahan yang baru karena mereka harus belajar lagi. Sama kayak bahasa Inggris menurut gue. Bahasa Inggris dan Indonesia ini campur-campur menurut gue karena sudah momennya saat ini kita bekerja dengan lintas negara. Apakah itu baik atau buruk? Menurut gue itu baik. Ya iyalah. Sesimpel lo ketemu banyak orang, lo punya perspektif baru. That's it. Kalau lo gak suka sama orang yang ngomongnya bahasa Inggris Indonesia dicampur, gak masalah. Tapi gak usah merasa diri lo yang paling benar dan mereka orang yang ngomongnya campur adalah orang yang paling norak aja menurut gue. Karena mungkin yang norak adalah lo. Gue being objektif ya. I'm being objective. Maksud gue adalah apakah bahasa Inggris gue bagus? Enggak juga, jelek. Jelek banget. Grammar gue masih berantakan. Gue sebagai penulis iklan aja, nulis bahasa Inggris gue masih pakai Grammarly. Tapi poinnya adalah gue mau belajar. Dan gue tidak menolak sama keadaan. Gue tidak menolak dengan kekurangan. Ya udah, kalau emang kurangnya gue grammar jelek, ya bodo amat gitu. Ya bodo amat, akan gue perbaikin gitu. Maksud gue, kenapa sih lo harus menolak dengan perubahan? Orang yang menolak perubahan itu adalah orang yang gak siap dengan kemajuan menurut gue. Lupa tadi gue ada satu poin yang main gue bilang tapi gue lupa. Udah gak pengen lama-lama. Itu aja dari gue. Please, kalau lo ngerasa suka malu-malu ngomong bahasa Inggris, jangan malu lagi. Oh, satu lagi, gue juga gak suka sama orang yang mengkotak-kotakan bahasa itu hanya untuk mereka yang tinggal di sana. Gue lo adalah bahasa yang hanya milik orang Jakarta. Gue gak suka. Gue gak suka ada orang ngomong bahasa Jawa. Gue gak suka ada orang ngomong dengan logat Jawa, dengan logat Kalimantan misalnya, dengan logat Melayu, karena gue dari Pontianak.
ketika mereka berusaha untuk ngomong gue lo karena mereka lagi berada di Jakarta dan mereka memang sedang berkomunikasi sama anak Jakarta. Terus mereka dikata-katain karena alah, lo tuh orang Jawa, logat lo Jawa, udahlah ngomong Jawa aja, gak usah maksain gitu. Lo tuh anak Sumatera, logat lo Sumatera banget, ngapain lo pakai gue lo, gak usah maksain lah. Gue sangat gak setuju sama orang-orang yang kayak gitu. Kenapa? Gue ngerantau 9 tahun. Gue pindah dari satu tempat ke tempat yang baru dengan 2 bahasa mostly. Jogja, Jakarta, dua-duanya beda. Gue berangkat dari Pontianak pakai bahasa Melayu. Pindahlah gue ke Jogja. Gue tahu nyokap bokap gue ngomong Jawa, tapi gue nggak fasih ngomong bahasa Jawa. Cuma gue ngerti untuk mendengarkan. Apa yang terjadi waktu gue di Jogja? Gue belajar bahasa Jawa. Logat gue, medok gue nggak ada sama sekali. Tapi gue berbahasa Jawa. Kenapa? Ya gue cuma sekedar pengen join to the culture aja gitu, mengikuti bahasa dan culture daerah. Salah gitu. Toh kita sama-sama Indonesia, kenapa salah sih? Orang Jawa pindah ke Jakarta ngomong gue lo ditai-taiin lah. Kowe ki ngomong Jawa, cangkemmu iki medok lah. Rasa ngikut-ngikut ngomong pakai gue lo lah. Salah gitu ya. Gue gak suka gitu karena menurut gue jing, mereka trying so hard to berusaha untuk ngeblend sama sekitarnya karena mereka adalah anak perantauan gitu ya, yang mungkin mereka juga punya ketakutan gitu. Gue bisa gak ya bisa ngeblend sama anak Jakarta dengan gue yang mungkin anak perantauan, anak daerah. Bisa gak gue? Dan mereka berusaha untuk ngomong kayak dan lo tai-tai ngentot lo. Oh sebel banget lagi anjing, sorry ya. Maksud gue stop lah ngejudge orang dari bahasa gitu. Gak ngebuat lo keren juga. Maksud gue dengan lo ngejudge orang kayak berusaha kayak udah ketika bawalah daerah lo, enggak juga. Bahasa kan diciptakan untuk bisa mengkoneksikan semua. Karena kita punya bahasa yang beda-beda. Ya biarin dong mereka belajar. Sama kayak lo belajar bahasa Mandarin misalnya, Prancis, Jerman, gak ada yang lo kata-katain tai. Ini giliran temen lo dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan ngomong gue lo tai-taiin. Paling bener lo. Jie. Gue sebel gitu karena menurut gue gue tahu itu aneh di awal-awal, tapi at least biarin aja lah. Di balik lo bilang aneh, ada orang yang sebenarnya berusaha untuk deket sama lo. Ada orang yang berusaha untuk bisa vibing sama sekitarnya. Sementara lo menjadi orang jahat di sudut ruangan yang bisanya cuma ngata-ngatain. Itu aja dari gue, Ridwan Handoko, di podcast Sebelum Tidur kali ini. Thank you so much sudah mendengarkan episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Gue gak tahu ini episode akan tayang setiap hari apa aja. Kayak minggu ini gue akan mencoba untuk upload semua gue, tapi at least setiap minggu ada. Kalau gitu gue Ridwan Handoko pamit. Spread love, not hate. Bye bye.